Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Pengaruh Unsur Hara Natrium Terhadap Pertumbuhan Tanaman. Dengan saya sendiri Ulfatul Islamiyah dengan NIM akhir 1022. Dan saya Vinka Fazanolia dengan NIM akhir 1008. Saya Della Rizky Hidayat dengan NIM akhir 1002. Selanjutnya akan dibacakan terkait pendahuluan dari pekerjaan kami yang akan dibacakan oleh rekan saya Della Rizky. Tanah merupakan campuran salah satu komponen utama dalam ekosistem daratan yang terdiri atas mineral, senyawa organik, senyawa anorganik, dan air. Tanah memiliki kemampuan dalam menyediakan air, udara, dan nutrisi yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, misalnya organisme tanah dan tumbuhan. Selain itu, tanah berperan penting sebagai media pertumbuhan tanaman dan habitat berbagai macam organisme tanah seperti bakteri, jamur, cacing, dan serangga. Organisme tanah tersebut mampu mendekomposisi bahan organik dan membantu dalam siklus nutrisi tanaman sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah. Kesuburan tanah yaitu kemampuan tanah dalam menghasilkan produk tanaman berdasarkan komoditas sesuai yang diharapkan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesuburan tanah meliputi kandungan nutrisi, struktur tanah, kandungan bahan organik, pH tanah, aktivitas biologis, mikroorganisme, dan kapasitas tukar kation atau KTK. Untuk meningkatkan kemampuan tanah dalam menyediakan nutrisi tanaman, maka diperlukan kegiatan pemupukan sebagai pendorong utama faktor kesuburan tanah. Pemupukan dilakukan untuk mengganti unsur hara yang hilang di dalam tanah, salah satunya unsur hara Na atau natrium. Natrium atau Na dapat dikategorikan sebagai unsur hara mikro dalam konteks nutrisi tanaman. Na berperan secara tidak langsung bagi pertumbuhan tanaman, salah satunya yaitu dalam mempertahankan kadar air di daun. Selain itu, natrium juga memiliki peran dalam menggantikan unsur hara K atau kalium. Pada umumnya, unsur hara Na lebih dikenal sebagai unsur hara fungsional, bukan esensial. Na dapat berdampak positif dan negatif bagi tanaman. Salah satu dampak negatif apabila kelebihan kandungan Na pada tanah akan menyebabkan tanah terdispersi sehingga mengakibatkan terjadinya erosi. Untuk rumusan masalah yang diangkat yaitu satu, bagaimana masalah unsur hara Na atau natrium bagi manfaat unsur hara Na atau natrium bagi tanaman. Yang kedua, bagaimana gejala kekurangan unsur hara Na atau natrium pada tanaman. Dan yang ketiga, bagaimana gejala toksisitas unsur hara Na atau natrium pada tanaman. Dan yang keempat, bagaimana siklus unsur hara Na atau natrium. Untuk tujuannya yaitu satu, mengetahui manfaat unsur hara Na atau natrium bagi tanaman, dua, mengetahui gejala kekurangan unsur hara Na atau natrium pada tanaman, dan yang ketiga, mengetahui gejala toksisitas unsur hara Na atau natrium pada tanaman, dan yang keempat, mengetahui siklus unsur hara Na atau natrium. Untuk manfaatnya yaitu satu, membantu dalam memahami kebutuhan nutrisi tanaman secara lebih baik dan meningkatkan kesuburan tanah. Yang kedua, mencegah kerusakan tanaman dan mengurangi risiko gagal panen. Yang ketiga, membantu dalam mengidentifikasi masalah kesehatan tanaman dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Dan yang keempat, membantu meningkatkan produktivitas pertanian, kualitas air, keseimbangan ekosistem, kesehatan, dan edukasi lingkungan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terkait pembahasan yang pertama, manfaat unsur hara Na bagi tanaman. Unsur hara natrium sebagai unsur hara kimiawi berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman meskipun tidak diklasifikasikan sebagai unsur hara esensial bagi semua tanaman. Unsur hara Na membantu mengatur tekanan osmotik dalam sel tanaman dengan mempengaruhi keseimbangan air dan ion dalam sel. Ketika natrium masuk ke dalam sel tanaman, ion natrium meningkat konsentrasi ionik di dalam sel, sehingga menarik air masuk melalui osmosis. Proses tersebut membantu sel-sel tanaman tetap turgid atau kaku dan penuh air, dan menjaga tanaman tetap tegak. Unsur hara natrium mendukung proses fotosintesis. Natrium membantu dalam pengaturan pembukaan dan penutupan stomata yang membantu masuknya karbon dioksida atau CO2 yang diperlukan untuk fotosintesis dan keluarnya oksigen atau O2.
Natrium dapat berfungsi sebagai pengganti kalium dalam beberapa fungsi biokimia seperti transportasi elektron dan sintesis ATP sebagai molekul energi utama dalam reaksi fotosintesis. Unsur hara natrium dapat menggantikan sebagian fungsi kalium pada beberapa spesies tanaman melalui mekanisme substitusi dan regulasi fisiologis. Pada tanaman yang mengalami kekurangan kalium atau tingginya salinitas tanah, natrium dapat memasuki sel tanaman dan membantu menjaga keseimbangan osmotik serta tekanan air dalam sel. Unsur hara natrium dapat mengoptimalkan fungsi fisiologis tanaman melalui fotosintesis dan tekanan osmotik yang optimal. Fotosintesis yang optimal membantu perbaikan jaringan yang rusak dan pemeliharaan fisiologis yang optimal. Yang kedua terkait gejala kekurangan unsur hara natrium pada tanaman. Gejala kekurangan natrium pada tanaman mencakup penurunan pertumbuhan, terutama pada bagian daun dan akar. Daun tanaman menunjukkan gejala seperti daun menguning dan kusam, batang yang lebih lemah, dan akar yang kurang berkembang dengan baik. Tanaman yang kekurangan natrium kemungkinan besar mengalami gangguan dalam pengaturan tekanan osmotik yang dapat menghambat penyerapan air dan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Mengalami hambatan pada proses fotosintesis sehingga sangat sedikit mendapatkan energi kimia yang digunakan untuk pertumbuhan. Kekurangan unsur hara natrium dapat mengganggu keseimbangan ion dalam sel dan mempengaruhi tekanan osmotik serta transportasi air dan nutrisi. Dapat menghambat fotosintesis dan produksi klorofil sehingga daun kehilangan warna hijau sehatnya dan tampak menguning atau kusam. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Afinka Faza. Ya, untuk selanjutnya yaitu yang ketiga ada gejala toksisitas untuk unsur hara Na pada tanaman. Toksisitas natrium yang terjadi pada tanaman merupakan kondisi di mana tanaman menyerap Na secara berlebihan sehingga mengganggu proses fisiologisnya. Faktor yang mempengaruhi toksisitas Na meliputi salinitas tanah, irigasi dengan air asin, atau penggunaan pupuk yang dilakukan secara berlebihan. Gejala toksisitas Na pada tanaman dapat bervariasi, tergantung pada jenis tanaman, tingkat keparahan, dan toksisitas. Gejala umum toksisitas Na pada tanaman meliputi 1. Pertumbuhan terhambat mulai dari bagian akar, batang, maupun daun yang disebabkan kerusakan pada sel tanaman akibat akumulasi Na yang berlebihan. Yang kedua yaitu klorosis, kondisi di mana menguningnya daun antara tulang daun yang kemudian dapat berkembang menjadi nekrosis atau kematian jaringan pada bagian tepi daun. Yang ketiga yaitu membakar tepi daun atau marginal burn, di mana daun menjadi kering dan berwarna kecoklatan, seperti terbakar. Yang keempat yaitu gugurnya daun, menunjukkan gejala toksisitas Na yang parah karena akan menyebabkan kematian pada tanaman. Berdasarkan gejala di atas, toksisitas Na pada tanaman menyebabkan penurunan kualitas hasil panen mulai dari penurunan rasa, tekstur, dan nilai gizi buah atau sayuran. Peningkatan kerentanan tanaman terhadap hama dan penyakit, selain itu juga dapat mengganggu keseimbangan hara dalam tanah. Pemilihan varietas dan penggunaan pupuk yang tepat mampu digunakan sebagai dasar pengelolaan dalam mengatasi toksisitas Na yang terjadi pada tanaman. Lalu untuk yang keempat itu ada siklus unsur hara Na pada tanaman. Natrium sendiri merupakan elemen penting untuk keseimbangan ionik dalam organisme tertentu dan memainkan peran utama dalam salinitas air laut. Siklus unsur hara Na meliputi 1. Pelapukan batuan. Natrium berasal dari pelapukan batuan yang mengandung mineral natrium seperti feldspar dan halit atau garam batu. Proses pelapukan fisik dan kimia menguraikan batuan ini yang kemudian melepaskan ion natrium atau Na+ ke dalam tanah dan air. Yang kedua yaitu transportasi melalui tanah dan air. Ion natrium sangat larut dalam air sehingga mudah terbawa oleh aliran air menuju sungai, danau, dan laut yang disebut dengan leaching atau pelindian. Yang ketiga yaitu penyerapan oleh tumbuhan. Tumbuhan yang hidup di lingkungan salin atau daerah pesisir sering mengakumulasi lebih banyak natrium. Yang keempat yaitu pengembalian ke lingkungan. Natrium kembali ke tanah melalui beberapa cara seperti dekomposisi bahan organik, ekstraksi oleh hewan, atau pelindian.
Yang kelima yaitu akumulasi di lautan. Sebagian besar natrium yang tercuci dari daratan akhirnya mengalir ke lautan di mana ia terakumulasi. Natrium sangat stabil di lingkungan laut dan berkontribusi besar terhadap salinitas air laut. Yang keenam yaitu ada penguapan dan pembentukan endapan garam di daerah tertentu seperti laguna dan danau garam. Penguapan air laut dapat meninggalkan endapan natrium dalam bentuk garam, yaitu natrium klorida. Proses ini menciptakan endapan garam yang bisa menjadi sumber natrium melalui proses geologi atau diekstraksi untuk penggunaan manusia. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Dela. Berdasarkan pemaparan materi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa unsur hara natrium atau Na memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Meskipun tidak dianggap esensial untuk semua tanaman, natrium membantu mengatur tekanan osmotik, mendukung proses fotosintesis, dan dapat menggantikan fungsi kalium dalam kondisi tertentu. Kekurangan natrium menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat, daun menguning, dan meningkatnya kerentanan terhadap hama dan penyakit pada dosis yang tidak sesuai. Sedangkan toksisitas natrium menyebabkan kerusakan sel dan menurunkan kualitas hasil panen. Siklus natrium mencakup pelapukan batuan, transportasi melalui air, penyerapan oleh tanaman, pengembalian ke lingkungan, dan akumulasi di lautan yang berkontribusi pada salinitas air laut dan pembentukan endapan garam. Untuk saran, penelitian unsur hara natrium penting dilakukan guna manajemen lahan yang tepat agar terhindar dari toksisitas natrium, mengoptimalkan hasil produksi, serta meningkatkan kualitas tanaman. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.